Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pip. Anjay, kasih pitung. By the way, kalau gue kasih lihat foto ini, nah pasti kalian kenal siapa kan? Kalau nggak tahu juga, gue kasih lagunya nih. Nah, pasti anak-anak sekitar 2000-an atau 90-an akhir tahu sama, bukan grup band sih. Ya grup lah, grup penyanyi ini, bertiga namanya Run. Gue salah satu idolanya mereka, dan gue cukup banyak kan dengerin lagu-lagu dan album-albumnya mereka. Dan gue baru tahu minggu lalu ternyata salah satu personilnya si Nino apa ya? Iya Nino Rai, Asta, iya Nino jualan makanan. Bener nggak sih Rai? Nino bener ya? Pokoknya yang agak pendek tuh, yang bukan yang rapper, Mbak. Iya kan? Itu Rai ya. Nah si Nino tuh jual makanan, namanya gue lupa, Dapur Sumi apa nggak salah. Gue pesen, tapi dia tuh pre-order. Jadi gue udah pesen sekitar seminggu yang lalu, dan hari ini adalah hari Kamis. Tadi siang jam 2, jam 3 udah nyampe makanannya. Sekarang kita mau cobain. Dia kalau gue lihat konsepnya makanan-makanan kayak Aceh, ada ayam tangkap gitu. Cuma gue nggak tahu ayam tangkap apa ayam ngumpet, gue lupa namanya. Tapi nanti kita cobain langsung gimana rasanya. Cuman seperti biasa dong, wajib sekali jangan sampai lupa supaya kalian nggak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video kayak Pokoknya kita ke dalam cobain makanannya. Udah siap? Capcus. Oke, ini udah nyampe makanannya. Namanya adalah Dapur Bu Sumi. Ini ada Instagramnya, ada WhatsAppnya juga. Kalian bisa lihat ya. Kata nggak, Pak? Kata ya. Nanti kalau kata ada footage-nya lah ya, buat gampang supaya kalian lebih jelas. Ini gue juga mesen minumannya mereka, es timun serut. Ini sebetulnya udah minuman banyak ini ya, udah banyak yang tahu ya. Basically kayak sirup dikasih timun dan diserut pakai ada selasinya di bawahnya. Mantap. Dan ini satu porsi ini harganya 100.000 untuk ukuran 1 ekor. Cuman kalau kalian mesennya kebanyakan 1 ekor, kalian bisa pesen setengah ekor, harganya 55.000. Sekitar segituan lah ya. Nanti gue coba cantumin juga sebelah sini si daftar harganya. Kalian bisa cek langsung. Instagramnya Dapur Bu Sumi ya. Halo Pak. Ya, jadi harganya sekitar segitu. Kalian bisa pilih mau pesan yang 1 ekor ataupun yang mau pesan setengah ekor. Kita buka langsung ya. Ini dia ayam tangkep ya, kalau nggak salah namanya. Tuh. Ini kalau nggak salah makanan khas Aceh nih. 1 ekor dia dapat sebox gini nih, ukurannya bisa buat makan sekeluarga. Ini daun apa ya? Kayak Bapak sempat nanya, apa daun pandan ya, Mbak? Karena kalau yang tuh wanginya juga antara kayak daun jeruk tapi kayak daun kari juga. Cuma sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya. Cobain ya. Ini gue belum pernah nyobain sih. Coba teman-teman komen di bawah, kalau ayam tangkap atau ayam ngumpet gini, dia pakai daun apa sih? To the point gue nggak pernah tahu. Jadi itu bahan-bahannya gue juga masih aneh banget. Oke. Ayam gorengnya, dia nggak tahu sih, kayak dibumbuin dulu, basicnya dia dimarinate, digoreng baru digabung sama si daun-daun ininya nih. Cobain ya. Wow. Bagian dalamnya tuh agak gelap gitu, kecoklatan, membuktikan bahwa si bumbu itu sampai ke dalam-dalam gitu meresap. Wah. Oke ya. Dia memang dipotongin kecil-kecil ya, segede-gede begini. Ya nggak begitu gede, tapi emang 1 ekor sih. Gue nggak tahu, tapi ini kayaknya ayamnya pakai ayam negeri deh, bukan ayam kampung ya. Soalnya dia potongannya lumayan gede-gede nih. Tipikal makanan yang wangi ya, berbumbu banget menurut gue. Rasanya kering gitu. Dan kenapa dikasih nama ayam ngumpet? Karena memang kalau kalian lihat ya, ayamnya tuh ngumpet di dalam daun-daunannya ya. Ini daun apa ya? Beda lagi. Gue nggak bisa tebak, sumpah. Gue nggak begitu apal, nggak begitu bisa ngejelasin masakan yang dia pakai jenis bumbu pakai daun ini, gue kurang paham ya. Tapi yang pasti dia ada bawang putih nih. Ada bawang putih, ada bawang gorengnya juga. Jadi buat bikin wangi makanannya. Ya. Nah ini ayamnya memang kalau kalian lihat bentuknya nggak begitu gede, tapi gue suka di punya bumbunya itu betul-betul meresap banget sampai ke dalam ya. Kalian puas banget makannya, bumbunya tuh enak, nggak begitu asin, tapi gurihnya dapet, wangi juga. Walaupun yang menurut gue ya, yang sangat disayangkan adalah nyampenya dalam keadaan udah dingin ya. Ini kalau masih hangat enak banget ya, kayak garing gitu, depannya crunchy, dalamnya tuh dagingnya tuh kayak moist atau lembut gitu. Udah gabung pakai nasi kali ya.
Indonesia kalau makan pakai nasi mah kurang afdol bos. Si daun-daunannya juga deh. Kayaknya nggak daun melinjo deh. Yang pasti ini kita di daun jeruk nih, ini kita nebak-nebak juga sih. Ini antara daun jeruk atau daun kari ya. Cobain ya. Nih ya. Menurut gua daunnya punya peranan penting ya. Jadi ketika kalian makan, daunnya tuh bikin ada sensasi rasa kayak gurih, wangi, terus ada sedikit kayak asam-asam gitu. Dan ini lumayan banyak ya. Kalian ini bisa makan buat sekeluarga sih feeling gua. Nah. Ini kalau mau kalian angetin lagi sebetulnya mungkin bisa di microwave kali ya. Cuma kalau digorengnya kayaknya nggak mungkin sih. Karena ribet gitu, kalian mesti misalnya daging sama daun-daunnya. Lupa, seperti biasa pakai piring gratisan. By the way, ini dapat dari sabun colek. Ini gue nggak ambil nasi banyak-banyak ya, karena abis ini saya masih ada makanan lagi. Belum saya video ini. Sumpah sih, ini kalau misalkan nyapanya pas masih hangat, ini enak sih gue yakin sih. Ayamnya tuh udah berbumbu banget, sumpah. Gue nggak tahu ya, dia diungkapnya berapa lama si ayamnya jadi bisa gurih banget. Ini kalian bisa dapat bagian paha, tuh, dada, dan beberapa daging ayamnya. Mungkin karena digoreng sampai kering banget ya. Sampai tulang itu bisa dimakan crunchy gitu. Menurut gue ini sih kurang sambal ya. Kurang pedas berarti dia. Iya, jadi teksturnya kayak lebih gurih sama agak manis aja. Cuman kurang pedas. Misalnya dia sambal, sambal terasi atau misalkan sambal bawang itu enak nih. Sambal. Dan kenapa gue bilang masih ada sambal? Soalnya ini makannya kering banget loh, nggak ada apa-apa kuah gitu ya. Kalau sama kan ada minyak-minyaknya lebih enak gitu makannya. Habis ya. Overall ayamnya menurut gue enak sih. Cuma minusnya cuma di masalah kurang anget sama kurang sambal. Tapi dari segi bumbu, potongan ayamnya juga menurut gue pas. Ini harga 100.000, gue balik ke kalian lah ya. Kalian yang menilai dengan harga 100.000 mahal apa enggak ya. Cuma kalau menurut gue ya masih oke lah, karena porsinya lumayan banyak. Kalian bisa makan bareng keluarga juga, bisa buat sharing juga porsinya. Jadi cukup lah. Jadi mah kalau kalian ngerasa kebanyakan, setengah porsi cuma 55.000, mantep tuh. Apa namanya? Dia kok namanya dapur Busumi sih? Jadi itu gue lihat ini adalah menu yang baru ada di bulan-bulan ini, Mbak. Dia tuh sebetulnya bukan jualan ini setahu gue. Cuman gue lupa jualan apa gitu. Tapi menu ini baru ada sekitar seminggu yang lalu gitu. Nama ininya restorannya dapur Busumi. Dapur Busumi. Cuman emang awalnya dagangan bukan ini setahu gue. Gitu. Sekarang kita cobain aja. Gue mau nyobain si es timun sayurnya, seger banget nih kayaknya. Ya, tuh ada selasinya. Dia pakai sirup melon ya. Ini pakai sirup melon, pakai timun, dikasih jeruk nipis nih gue yakin nih, soalnya agak asam-asam gitu. Dan emang pas sih, kita habis makan yang ini kan agak oily ya makanannya ya, agak berminyak. Terus buat ngebalance atau apa ya, bikin kolesterol yang tinggi minumnya kayak gini seger-seger, ada timun-timunnya. Ini harganya segelas 10.000, oke lah ya. Oke lah. Dan timun juga banyak di sorotnya, dapat selasinya juga. Mantap. Jadi buat teman-teman yang pengen pesan silakan. Kalian bisa cek Instagramnya sebelah sini, gue kasih ya buat pesan Instagramnya sama WhatsAppnya juga ada sebelah sini. Kalian pesan kan cobain. Kalau menurut gue sih memang mungkin saran dari gue buat yang jual, semoga nonton ya. Ini bisa ditambahin pakai sambal sih. Kalau enggak mungkin di kemasannya supaya bisa menjaga tetap hangat, di dalamnya dikasih aluminium foil. Jadi ketika kalian beli, walaupun rumahnya jauh masih bisa dimakan dengan keadaan masih hangat sih. Mantap tuh. Kalau untuk makanan ini dengan kualitas, dengan tampilan, dengan harga yang dikasih, gue kasih nilai 8 dari 10. Gue puas, ayamnya enak, berbumbu banget, dan juga minumannya juga segar. Pas sih, maksudnya minuman sama makanannya itu cocok lah gitu. Untuk minumannya gue kasih nilai timun sayurnya ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Dia punya timunnya juga banyak, generous banget, segar, dan juga racikannya ada sejalan tipsnya ketika lo minum jadi benar-benar bikin segar sih. Apalagi kalau diminumnya dingin-dingin siang-siang, mantap sih. Jadi sekian lah video kali ini ya, teman-teman. Sekali lagi selamat lebaran. Gue nggak tahu ini di postnya di hari keberapa videonya, yang pasti
tetap sehat selalu, jaga kesehatan, selamat lebaran. Yang nggak bisa mudik, stay di Jakarta aja dulu ya. Tahan-tahan kangennya sama keluarga. Jangan lupa teman-teman dengerin tombolnya kalau suka dengan video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hit atau nge-tendo, dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan kalau Bang Apin buat upload video. Dan pastikan follow Instagram Bang Apin sebelah sini karena banyak banget makanan-makanan yang gue nggak postnya di YouTube tapi postnya di Instagram. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif. Ulang. Jangan lupa buat stay positif. Stay awesome. Bye bye.